بالخير أجمعين. بسم الله والحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر عدد كل عرب كتبه يكتب وبدل النبيين ونور الفتح إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والحمد لله الشهيد الحاضر. بسم الله الفاتحة وصلى لشيخنا أستاذنا هادي المسلم علي بن بشر وإلى الشيخ محمد نوامي بن عبد الجاوي وإلى الشيخ حمد بن محمد بن حاجر الأسقلاني بأن الله يغفر لهم ونفعنا بعلمهم وبعلومهما وينفعنا بأسرار محمد ولا ينفعنا في الدنيا والآخرة وسلام رحمته والدينا ودين خاصة ولمات المسلمين والمسلمات عامة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وذريته وقرابته وكافة الأنبياء والمرسلين لأصحابه أجمعين. قرآن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ah qala ke-9 an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di sini tulis radhiyallahu anhuma. Berarti dua-duanya ini bagian dari yang terkenal sebagai sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin As ini masuk Islam ketika beliau berumur 17 tahun. Dan beliau ini termasuk cerdas dari sahabat Nabi, dan dia minta izin yang pertama, bahkan paling sedikit 1000 hadis beliau riwayatkan. Dan beliau ini yang pertama, Abdullah bin Amr bin As ini yang pertama minta izin untuk membuat risalah catatan hadis-hadis Nabi itu, yang termaktub dalam sebuah tulisan yang dikasih nama As-Sahifatu As-Sahifah, As-Sahifatu As-Sahifah. Jadi catatan tentang hadis-hadis Nabi, jadi dicatat oleh beliau. Nah, beliau ini pada masanya setelah meninggal Rasulullah, beliau ini termasuk yang setia dengan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Pada akhirnya setelah zaman Ali yang terakhir khalifah, setelah kejadian Khalifah Ali mati terbunuh, kekhalifahan diambil alih oleh Bani Umayyah. Makanya beliau termasuk salah satu yang menjadi gubernur Mesir pada saat itu. Bapaknya Amr bin As, ini kita sering dengar nama ini. Amr bin As ini masuk Islam setelah beliau masuk Islam 17 tahun. Jadi setahun setelah beliau masuk Islam baru bapak. Dan Amr bin As termasuk salah satu panglima perang di zaman Rasul dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, sampai begitu alimnya Abdullah bin Amr bin As ini, sahabat Abu Hurairah pun pernah ngomong bahwa Abdullah bin Amr bin As ini termasuk salah satu yang lebih alim dari beliau dalam soal hadis. Jadi sebegitu orang alim menyatakan dia orang itu lebih alim dari dia. Jadi tidak diragukan lagi, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, memang berat. Memang disebut alim ulama itu tidak mudah. Tidak baca kita ngomong diri kita nih ulama, tidak mudah. Tidak ngomong ahli hadis, tidak mudah. Berapa ribu hadis yang harus dihafal. Makanya apa yang disampaikan oleh beliau bisa dimasuk ke dalam kitab ini oleh penukil dalam kitab ini tentang asar daripada Abdullah bin Amr bin As ini. Salah satu apa yang disampaikan oleh beliau, khamsun man kunna, ada 5 perkara siapa yang jadi bagi dia, maksudnya itu dia ada padanya fihi ai ajtami'an, maksudnya itu yang jadi atau dia melakukan
lima perkara ini pada dirinya, fihi di dalamnya, yang dalam lima perkara tadi, sa'idah, kesenangan, ketentraman, kenyamanan, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi siapa yang melakukan lima perkara ini, kata beliau, maka dia mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, kesenangan, kenyamanan, kesetiaan, cinta, malah itu Rizky Febrian. Ketentraman dan kenyamanan dunia akhirat. Kebanyakan orang sekarang ini banyak gelisah hidupnya. Gelisah itu bukan karena kurang harta, tapi jiwanya yang menderita. Gelisah itu bukan karena tidak mampu berbuat untuk meraih dunia, tapi raganya saja yang bahagia. Ternyata jiwa dan batinnya yang merasakan kesengsaraan adanya. Nah, kenapa? Banyak sebab. Yang jelas karena dia jauh dari Allah. Maka di dalamnya tadi termasuk disebutkan yang pertama, awaluha ayyadhkuru la ilaha illallah, ayyadhkuru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Dia senang, dia suka selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap waktu demi waktu, waqtan ala waqtin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi berkata, Rasulullah, aksiru, banyak-banyaklah kamu, kata Nabi, sering-seringlah kamu, banyak-banyaklah zikr Allah, mengingat Allah azza wa jal, yang maha tinggi, zat yang maha tinggi. Ala kulli hal, atas setiap waktu, ya, dalam keadaan selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Fa innahu laisa amalun, maka sesungguhnya tidak ada satu amalan ahabba ilallah, yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala anja, dan tidaklah akan memberikan keselamatan, penyelamatan li'abdin, bagi seorang hamba, min kulli sayyi'atin, dari segala berbagai macam keburukan, fid dunya wal akhirah, dari kehidupan dunia dan akhirat, min dzikrillah, daripada mengingat Allah. Jadi zikir ini artinya ingat, zakaratu artinya ingat, mengingat Allah. Ada namanya zikir lisan, ada zikir qalbi. Zikir lisan itu yang kita ucap. Zikir qalbi itu hatinya hidup. Allah, 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 Allah. Ciri wong hatinya hidup yang berzikir itu, setiap saat dia tidak lupa untuk melakukan kewajiban kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kedua, jiwanya selalu terjaga dengan perbuatan buruk, karena dia merasa mengingat Allah dan diawasi oleh Allah. Itu orang zikir. Belum tentu orang zikir mulutnya itu lisannya zikir, tapi hati belum tentu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lisannya, tapi hati belum tentu zikir. Tapi kalau orang berzikir hatinya, dia kemana, dimanapun posisinya, dimanapun tempat dia zikir dengan Allah. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak keterangan tentang bagaimana manfaat dan keutamaan, keistimewaan orang zikir. Yang pertama, pasti dia dicintai oleh Allah, kata ulama. Yang kedua, dia selalu diingat Allah. Jadi siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat dengan dia, ya. Dan dia dicintai Allah. Yang ketiga, kehidupannya dijaga oleh Allah. Yang keempat, hidupnya dalam jaminan Allah. Yang kelima, dihindarkan dari berbagai macam keburukan, imma keburukan manusia, wa imma keburukan bukan manusia, minal jin nanti daripada jin dan manusia. Bahkan siapa yang galak zikir, kata ulama, kaki dijauhkan dari syaitan, ya. Dijauhkan dari syaitan.
Maksudnya bahwa jin-jin syaitan yang ada dalam diri kita bahkan ada namanya jin qarin. Nah, kita ini ada jin qarin. Masing-masing ada qarin. Yang dia selalu ngiringi aktivitas kita. Kita makan, melok makan, kita minum, melok minum. Maaf, suami istri pun berhubungan di melok. Kalau tidak mengawali dengan asma Allah, dengan sunnah Nabi. Kalau kita lakukan sunnah Nabi hilang, tidak baca melok. Makanya kalau ujung mati ngantuk, bukan mati ngantuk. Malam-malam jam 1 ngetok pintu. Baru mati siang tadi. Insal kawan melompat, ngantuk jiwa. Itu jin qarin. Menyerupai, memang menyerupai. Jadi dak hati ngantuk roh itu udah baca keluar keliling. Apa yang untuk arwah gentayangan. Ada arwah. Roh itu tempatnya alam barzah. Setelah meninggal tempatnya di alam barzah atau alam penantian. Sudah batas itu lah. Dua pilihannya. Dapat azab kubur atau dapat nikmat kubur. Dua ikut dulu lah. Kati di tengah-tengah. Kati tengah-tengah. Antara dua Ustaz. Kemudian di sebelahnya kena azab, sebelahnya lagi nikmat kubur mana bisa. Makanya digambarkan nanti orang ketika yaumul ba'as, ketika dia dibangkitkan di yaumul ba'as, bagaikan orang yang baru bangun dari tidur. Yaumul hadza, dia ngomong hari apa ini? Cak bangun tidur, mana sudah bangun tidur? Masih belum ngumpul nyawa kan? Apa itu? Apa? Ini masuk ke hari apa? Kalau orang yang kena siksa kubur tambah menderita dia. Lah selalu dibangun apa lagi kalau masuk itu lah tadi setengah mati hari apa? Hada yaumul qiyamah, ini hari kiamat. Sementara digambarkan orang yang bangun ketika hari kebangkitan setelah hari kiamat di alam barzakh yang mendapatkan nikmat kubur bagaikan pengantin baru yang baru bangun dari tidur, fresh, seger adem sari. Saya iklan adem sari itu kan ada ombak, adem sebiji itu bulo nyongol. Nah, inilah gambarannya, termasuk orang yang dijauhkan dari berbagai macam keburukan, termasuk syaitan jin. Jadi wong yang galak masukan jin itu enggak pernah zikir. Kosong. Kosong. Kantongnya kosong, otaknya kosong, nah cocok. Biasanya kemasukannya ini bukan diam, marah, ngamuk, sensitif. Ditegur wong nak marah. Nah kemana cek? Nyanyi semua tangan ini, nah buntu. Hati sebab nangan ini, itu buntu, ya. Jadi dijauhkan Allah, banyak zikir. Waktu-waktu ibadat dia langsung ingat kepada Allah, getar hati. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingat dengan Allah orang beriman itu akan bergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah akan bertambah iman. Beriman itu getar. Ada suara azan, Allahu Akbar, bisa lah. Salat lagi lu lain, salat. Itu getar. Tapi kalau kita biasa azan, Allahu Akbar, aja dulu. Muter baut dulu kan, atau mukul, tang teng, ya. Kalau lagi, banyak kaki santai Tapi kalau kita pas lagi muter baut, lagi menarik motor misalnya, mana ya berkat ya git. Jadi lagi muter baut tuh kalau nak ngencengi searah jarum jam, jangan terbalik, aku udah kenceng lagi. Itu aku tambahin pelajaran kau, biar kau tambah pintar montir lagi. Nah itu bergetar hati. Itu insya Allah itu masuk wangi hatinya itu. Orang yang tidak berzikir kata Rasulullah bagaikan bangkai yang berjalan. Dalam pandangan Allah orang yang tidak berzikir itu bagaikan bangkai yang
Allah kalau bangkai buntang. Kita juga buntang lah. Tidak bergo. Artis, bisa artis mati. Siapa yang sekarang terkenal paling cantik artis? Yang lagi digantungi budak siapa sekarang? Hah? Anya Geraldi. Ini bakal. Jangan-jangan follow akunnya ini. Itu aja. Saya di searching tuh namanya harga itu lah tuh jadi. Ya taruh lah, oke benar. Maaf, bisa. Tidak usah sebut nama ya, taruh. Tidak usah sebut nama. Tidak usah sebut nama. Siapa artis yang terkenal secantik apapun dia, semulus apapun badan dia, ya, sebagus-bagus dia, mana mati, belum dikubur 2 hari masih ada kamu ngepen sama dia, jijik gitu, muntah, gitu. Nah, ketika rego, bangkai yang berjalan, zombie. Ada reti tak? Ada reti. Tidak berharga. Kucing bagus, sama itu, sama kita nurutnya. Dipeluk tidur semua, mati. Dirego lagi. Apa nak kita tahan? Kita keras, tidak. Dia banyak keras, sayang. Umum-umum nih sayangnya, tidak. Bungkus masuk kubur. Nah, itu ya. Dikubur ya. Itu enggak yasinan malam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian ada undangan Ustaz Anur. Malam ini haul momo. Tidak ada nilai gitu kalau tidak zikir kepada Allah. Tapi bisa beriringan juga zikir lisan dengan qalbi. Jadi penekanan zikir lisan itu bisa dengan menekan untuk zikir qalbi kita. Makanya ada metode-metode orang-orang yang thariqah zaman dulu, ada metode-metode untuk penekanan, pressing kepada hati ini. Bagaimana kita berzikir? Makanya ada zikirnya kayak rotib, ada rotib saman. Rotib saman tuh supaya goyang itu. Ya. Sebagian wong nganggap itu ngapo, baga dalilnya. Serulah Allah Subhanahu wa taala itu dengan khufyah, dengan rasa takut, dengan lembut. Ya. Jadi kamu zikir kuat-kuat itu jinya apa namanya itu? Seolah-olah kamu nganggap Tuhan itu peka katanya. Ngapain kamu zikir kuat-kuat? Jadi kamu tuh nganggap Tuhan itu peka. Tidak. Yang peka itu bukannya Tuhan, tapi diri kita ini, hati kita ini yang peka-teka. Maka ditekankan itu. Makanya wali tariqah yang dalam zikir tariqah itu dia menekankan zikir lisan tadi untuk menekan peka-teka hati dia tadi. Ada metode la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai dari sini lambung. Ya, dari lambung dulu. Lambung ini tempat segala macam keburukan. Lambung ini berasal awal-awal dari banyak keburukan. Perut dan di bawah perut ini yang paling bahaya. Ya. Kalau perut itu galak masuk barang yang haram, halal, segala halal, haram kita masukkan. Ditekan la ilaha il jantung hati qalbun lallah. Tidak sembarang itu yang goyang-goyang. Apa yang goyang ya? Kimung itu goyang. Ya taruh kalau kimung ini. Kimung kita jingoi tambah dia. Kita video tambah lagi baju. Tidak sembarang itu. Jadi ada metode lambat la ilaha. Sama dengan sedikit taubat dari Kiai Zensuke Mahfud. La ilaha illallah. Sama lagunya. La ilaha illallah. Oke. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Terus iman. La ngayun terus mau. Terus terbang. La illallah.
illallah, la illallah, la illallah. Hampir main. Itu bukannya dibuat-buat itu. Trasoma. Ya. Nah itu. Kalau yang nginek tuh lain gini. Tambah kenceng dia kan. Dia. Itu lain, itu kosong, itu setan jin kawan. Ya. Tambah musik kuat, tambah kenceng. Iya maju ya. Itu. Jadi zikir itu menjauhkan dari keburukan. Ya. Jadi mengingatkan hati kita ini jangan kosong. Nah, termasuk kata Abdullah bin Amr bin Aus tadi, salah satu yang pertama awalnya siapa yang ada pada dirinya dia selalu mengingat Allah, senang dia mengingat la ilaha illallah waktu setiap waktu. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah seutama-utama Abdul zikri la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita tidak mengucap la ilaha illallah tuh sehari semalam, minimal 100 kali kita baca sehari, pagi 100 kali petang. Makanya Ustaz sering ngomong kalau wirid subuh itu kalau dak kebeletnya, dak kepepetnya, atau ngantuk aja onggilonya, atau nata pising, duduklah mantap dulu. Itu la ilaha illallah dulu 100 kali la ilaha illallah walaupun la ilaha illallah minimal ya la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah. Tapi hatinya itu daripada kamu ujuk-ujuk ke belakang wong beli wirid kamu capi lagi kan, walaupun dengan ceramah ya. Rugi. Banyak wirid-wirid zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Lagi berikutnya ada juga lagi bahasan tentang zikir dan wirid. Nah ini pentingnya. Jadi jangan sampai lewat waktu. Apalagi kamu masih muda. Jadi iring hidupkan hati, otak pikirannya hidupkan Allah. Pokoknya kayak gambarannya kayak apa? Lisan ini spontan. Ada apa-apa kita Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, ya Allah, masya Allah, ya, masya Allah, ya Allah cantiknya, astagfirullah, ya. Lagi lewat sial kita jadi nggak kawan lagi tidak kemana, kacau nih, ya Allah, astagfirullah, ya. Dia memanjang astagfirullah cuma astagfirullah. Muangnya lama astagfirullah. Agak lampak leher sakit ya. Ya paham ya? Jadi ini untuk kamu insyaallah kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna bi'ilmi lazina wa a'tina bil hadirin. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna syaitan. Ya muslimin muslimat mu'minat al-ayyam al-barat ya rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.